Aku jadi anak tua kan. Ibnu dah dulu. Baju pinknya lah, kebun apa dulu. Udah lama nak. Aku baru udah lama nak ampus. Terakhir aku ampus ke kebun napanya. Waktu udah tinggal. Oh, Pakai apa satu ini? diharapkan kan tinggal dia terima dia berarti. Aku sih nggak mau pusat itu. Anak telur dia. Anak lucu. Penting anak Kita di mana? kan. Iya. Iya. Ya, kakek bak kanan. Mati. Ini. Tak sama lilin tu. Ya katanya di mana tadi? Tak saya. Di lagi. Katanya kan mana? Balik kat jauh juga. Ya Kak. Oke. Jadi diri pada hari ini berziarah ke kuburan orang tua diri dan ada sebagai pahlawan, sebagai guru, sebagai teladan. Sampai ini seharusnya dia. Jadi jadi agak-agak bisa diam. Jadi mumpung diri dabak kumpur masuk. Nah, kau balik ni mati katanya biar dah usah sibuk dengan barang macam anakku. Jadi diri pada hari ini ziarah ke kuburan orang Tuhanian ulangi ya sebagai pahlawan, sebagai guru, pejuang sehingga diri sampai bisa ayak macam nian karena jasa mereka. Jadi pada hari ini diri akan memulai langkah diri untuk diri jalani tahun 2026. Sanapetnya diri mau berdoa karena nangkolah nang diajarkan Yesus. Dari hari 7 hari pertama dari dalam seminggu Yesus bangkit pada hari Minggu untuk mengawali setiap aktivitas ke depan. Jadi pada harinya nuga diri hari pertama di tahun 2026 dia akan berdoa minta petunjuk ke Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan karena aku diri mau membaca firman Tuhan. Pada saatnya dengar baik-baik dalam kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Judulnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Akan kubacakan tuh semuanya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup
dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, aku bacakan firman Tuhan yang di ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini ngajari bahwa sertakanlah Tuhan dalam segala perencanaanmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu, kehebatanmu. Akuilah Dia dalam segala tingkah lakumu, dan hiduplah takut akan Tuhan, dan perbuatlah yang baik. Segala sesuatu sertakan Dia, sebab usia kita, hidup kita seperti rumput yang hari ini dicabut lalu layu. Ia segar, tetapi di sore hari lisut. Seperti itulah kembang bunga. Jadi kita tidak tahu umur kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Karena hidup kita di dunia ini sementara, kita dititipkan Tuhan mengembara di bumi ini untuk mengelola, mengerjakan segala sesuatu. Dan tugas kita, Tuhan perintahkan kepada kita adalah untuk mengajar anak-anak kita, mengajar saudara-saudara kita, dan diwajibkan untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan mau, supaya setiap umat semuanya bertekuk lutut memuji menyembah Dia. Nah, pada hari ini bukan berarti aku ngajak kita ke tempat nian menyembah orang mati, enak. Tapi nian sebagai mimbar yang kugunakan untuk memberitakan firman Tuhan, nian sebagai altar, nian sebagai podium, karena jarang diri bertamu mengumpul satu dengan yang lain kalau bukan momen suatu hari raya macam ini. Jadi pada hari ini firman Tuhan mengajari diri segala sesuatu yang harus diri kerjakan, ikut sertakanlah Tuhan dalam setiap gerakan, dalam setiap cita-cita, dalam setiap pengharapan diri. Pasti Tuhan memberkatinya. Dan terakhir ayat firman Tuhan di dalam ayat 7-nya, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi kami dah nyamen kuburannya, bukan berarti kuburannya tempat kami sembah. Nah, dan mohon maaf Sumira Bintola anak kami padahi karena jauh lagi Bintola HP-nya anak yang ada karena inisiatifku maba Johor Sipun nyamannya. Jadi nyamannya adalah sebagai ucapan syukurku pada waktu tahun 2012. Lalu setelah kami meki dangonya tahun 2019. Nah, 2019 aku lulus S2. Nah, jadi sebenarnya syukuranku juga untuk orang tuh hadiri nangkap
ke tembok mau nyamenak kuburannya, tapi kami nanyai mensimira, tahu anak merespon, ya udahlah berarti kan ya baik, memaksakan nak kendak rubah baru nak mungkin kan, aku gak dah diingati oleh Johor, karena aku nyamenak nyanyian adalah ungkapan syukur kami lulus PPG, Wedabar lulus juga PPG, jadi nangkuas sebagai ungkapan syukur kami sebenarnya. Karena gaji pertamaku juga nyamen kuburan datuk kami Kak Parang Simpudu. Jadi ungkapan syukurnya menurut parasaku baik. Kalau baik nak dilakukan berarti aku berdosa. Nah, nian menurutku baik nikah Kak Didian untuk memberitakan firman Tuhan Kak kita. Nian adalah maksudku baik karena Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, ketika aku tidak memberitakan Injil ke adik-adikku, ke abang-abangku, berarti aku celaka. Lebih besar hukumannya ke aku ketika aku nak memberitakannya. Nah, ketika aku sudah beritakan, yang urusan kita. Mau terima atau tidak, artinya aku sudah lepas dari yang dimaksud Paulus. Nah, tergantung roh Tuhan dan kita meresponinya. Jadi inilah pesan aku dari kuburannya untuk diri semuanya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Diri berdoa. Biarkan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji sembah dalam nama Yesus Kristus, pencipta langit bumi beserta segala isinya yang tidak pernah meninggalkan ciptaan buatan tangan-Mu sendiri. Pada hari ini Tuhan, kami sudah berkumpul di kuburan orang tua kami untuk kami mengenang jasa yang pernah Ia lakukan buat kami. Kami menghormatinya atas segala apa yang telah Ia perbuat sebagai orang tua. Kiranya Tuhan Engkau menaruh belas kasih-Mu kepada kami anak-anaknya. Sekiranya ada dosa yang diperbuat sepanjang masa hidupnya, kiranya itu tidak menjadi dosa turunan buat kami. Karena kami percaya darah Yesus Kristus telah tercurah di atas kayu salib untuk memusnahkan segala kutuk dosa sumpah serapah nenek moyang kami. Tuhan, peliharalah kami, lihatlah kami sebagai anak-anak daripada orang tua ini. Kiranya Tuhan Engkau pelihara kami, Engkau memberkati keturunan kami, sebagaimana Engkau memberkati Abraham, Ishak, Yakub, demikianlah Engkau memberkati kami beranak cucu, berlimpah-limpah madu susu dalam rumah tangga kami. Segala makanan kami tidak pernah kekurangan. Segala apa yang kami cari didapat. Apa yang kami cita-citakan kiranya boleh terwujud kenyataan. Tuhan, dijauhkanlah di antara kami segala roh pemecah belah, intimidasi, saling iri dengki hati. Segala akar pahit kejahatan dalam pikiran kami, kekecewaan, Tuhan lenyapkan pada hari ini juga. Karena kami percaya ketika Yesus di atas kayu salib, tirai bait Allah sudah terbelah dua. Artinya tidak ada lagi yaitu pemisah antara kami dengan Tuhan. Tidak ada lagi pemisah antara kami sama kami. Sebab Tuhan telah menyatukan kami dengan kasih dari surga. Ikatlah kami Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Peluk kami, rangkul kami dengan pelukan mesra-Mu. Tuhan, dijauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, bahaya celaka maut. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Ya Bapa di surga, berkati rumah tangga kami, baik rumah tangga hamba-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat terang, jadi garam, bercahaya. Kiranya kemuliaan dari surga senantiasa melimpah di atas pribadi hamba-Mu dan rumah tangga hamba-Mu. Demikian juga keluarga Johor. Tuhan ku memberkati Johor yang saat ini sudah tidak punya istri dan menjadi ibu juga sekaligus bagi kedua anaknya. Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana,
Dijauhkan ia dari segala pikiran-pikiran yang hina, yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Biarkanlah kiranya roh Tuhan ada padanya. Demikian juga Tuhan kau memberkati si pun yang saat ini mungkin hatinya bergumul untuk mencari keturunan. Seperti Abraham bergumul untuk mendapatkan anak yang Tuhan janjikan. Namun pada akhirnya Tuhan memberikan anak di usia yang sudah tua. Memberikan Ishak kepada Abraham. Tuhan, demikian kiranya Tuhan memberkati si pun dalam segala usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah tangganya. Berkati juga Sumira yang saat ini membawa kedua anaknya di sini. Tuhan menolong, memberkati. Kami mengasihinya, Tuhan pun mengasihinya. Tuhan, Engkau tahu hati kami sangat menyayanginya. Kiranya Engkau limpahkan kasih sayang-Mu kepadanya. Biarkanlah Engkau nyatakan diri-Mu sebagai Raja, sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Sebab di muka bumi ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristuslah, nama yang berkuasa di surga di bumi. Tidak ada Allah lain yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, selain daripada Yesus Kristus yang menyatakan demikian. Maka nyatakanlah diri-Mu kepada hati nurani sanubarinya dan keluarganya. Biarkanlah mereka juga Tuhan Engkau tangkap sebagaimana hamba-hamba yang lain yang melawan Tuhan, seperti Saulus melawan Tuhan, menganiaya umatnya. Tetapi Tuhan tangkap. Demikian juga Tuhan Engkau menangkap keluarga Sumira sama seluruh seisi rumah tangganya. Engkau tangkap pulang kembali dalam pangkuan Tuhan dengan penuh kemesraan. Berkati juga keluarga Bintola bersama suami dan anak-anaknya. Tuhan menolong. Kami juga tak lupa berdoa buat anak saudara keponakan kami yang saat ini tidak bersama kami, seperti anaknya Asuan. Tuhan tolong memberkati. Jauhkanlah mereka dari segala bahaya celaka. Kami juga tak lupa berdoa buat keluarga abang kami Nurdin. Tuhan, kami tidak tahu rimbanya kemana anaknya, tetapi Tuhan yang melihat, menyelidiki, mengetahui keberadaan. Peliharalah mereka Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah sampaikan doa ini. Haleluya. Amin. Mau doa lagi? Oke, yuk berdoa. Berdoa. Tuhan, bahasa kami terbatas, kata-kata kami, pikiran kami, hikmat kami terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas mengasihani kami. Kami juga tak lupa berdoa buat orang tua kami yang sudah mendahului kami, mendahului orang tua ini. Kakek kami, mama kami, nenek kami, Tuhan memberkati, bahkan nauda kami, bahkan kakak kami yang sudah dipanggil lebih dahulu daripada kami. Tuhan, Engkau menolong. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kasih yang melimpah, sehingga pada akhirnya kami disatukan berkumpul di dalam kerajaan surga. Dalam Kristus kami boleh memuliakan Engkau. Bapa di surga, terima kasih. Ini doa ungkapan hati kami. Kami serahkan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Oke, selamat tahun baru. Tuhan berkati. Selamat tahun baru Pak. Kakek, nenek, kowe. Yuk, Tahun baru semuanya. HP, Bu. Bang. Enggak belum. Selamat tahun baru. Bisa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lilinnya nak dimakan. Iya. Iya, Alisan. Oke, selamat tahun baru Pak.
Dah, yuk.